Halo, saya Edwin. Selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan. Hari ini saya mau lihat laporan keuangannya SMGR ya, PT Semen Indonesia, TBK. Nah, ini saya mau cek gitu apakah SMGR ini menarik atau tidak. Jadi kita disclaimer dulu ya, gitu ya. Jadi di video ini materi ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya. Isi pemaparan materi ini tentunya sifatnya edukasi aja ya dan informasi umum, jadi bukan merupakan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan membeli, menjual atau menahan suatu saham yang disebut. Khususnya berarti di sini SMGR ya. Jadi keputusan investasinya gitu ya adalah masih tanggung jawab masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman harus riset mandiri, harus analisis mendalam, harus konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional bila diperlukan gitu. Jadi saat menilai suatu perusahaan gitu ya, saya akan melihat 3 kriteria utama gitu ya, yang kriteria ini wajib sekali yang saya cek pada saham-saham ya, pada perusahaan yang listing di Bursa Efek. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa harus membagikan dividen gitu ya perusahaan ini? Jadi perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang keuntungannya itu nyata bisa dinikmati oleh pemegang saham. Jadi apabila ada perusahaan yang tidak membagikan dividen, itu menurut saya kemungkinan ada dua gitu ya, antara untungnya di laba rugi itu adalah untung-untungan atau ada masalah di arus kas gitu. Jadi pada perusahaan yang membagikan dividen itu harus memiliki kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau misalnya perusahaannya bisnis yang nggak sehat, ada masalah di arus kas atau perusahaannya rugi, agak sulit kira-kira membagikan dividen ya. Gitu. Jadi memang untuk bagi dividen ini adalah perusahaan yang menurut saya sangat menghargai pemegang sahamnya, karena keuntungan kita ya cuma dua, dapat dividen sama dari capital gain gitu ya, dan kita kan bukan direksi atau komisaris gitu ya, kita nggak digaji gitu. Kalau misalnya yang posisinya komisaris direksi, ya nggak usah pusing karena udah dapat gaji gitu. Nah pastinya memang kalau misalnya mau mau membeli perusahaan gitu yang sudah bagus nih kondisi bisnisnya, bagi dividen pastiin membelinya itu di bawah nilai wajar atau under value gitu. Jadi untuk teman-teman yang berinvestasi saham gitu, yang memilih perusahaan, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan tertipu gitu ya dengan berita-berita atau misalnya ikut-ikutan teman atau FOMO gitu, jangan gitu ya. Teman-teman harus analisis sendiri gitu, gunakan akal sehat Anda. Jadi karena disebutkan dengan nilai wajar, memang metode yang saya lakukan seperti ini gitu, yang saya lakukan setiap hari itu mengikuti konsep value investing gitu ya. Metode yang saya ini ya memang adaptasi dari sini, basisnya memang dari value investing. Ini memang sudah saya gunakan dari 2016 sampai sekarang. Value-nya dari mana? Value-nya dari PBV sama dengan 1 aja gitu. Jadi saya mungkin beli ya tergantung perusahaan ya, 0,9, 0,8 gitu ya. Kalau misalnya belinya di 0,8 ya potensi profitnya 25%. Kalau belinya di 0,6 potensi profitnya 66%. Seperti itu aja, sederhana. Jadi saya akan beli pada saat si harganya ini memang di PBV sekian gitu, misalnya di bawah nilai wajarnya gitu, PBV 0, sekian gitu. Jadi saya mulai cicil beli. Margin safety-nya sudah mulai tebal nih. Lalu ketika berjalannya waktu gitu ya, harga sahamnya ini nanti akan naik dalam jangka panjang dan menyentuh PBV sama dengan 1. Ya sudah, di situ saya titik take profitnya. Atau kalau memang perusahaan memang sangat bagus, ya saya hold lebih lama, nggak masalah. Jadi tergantung situasi kondisi gitu ya. Jadi nggak saklek lah gitu ya. Kita lihat keadaan aja bagaimana. Jadi memang saya gitu ya, yang biasa saya lakukan, saya nggak jarang kali cari yang perusahaan yang multi bagger gitu, yang untungnya ratusan persen gitu berkali-kali, enggak, yang wajar-wajar aja lah, segini juga cukup kok buat saya gitu. Nah jadi prinsipnya apa? Prinsipnya itu saya atau mungkin teman-teman yang mau pakai cara saya gitu ya, mau coba gitu, ya harus sabar ya, harus sabar, harus orientasinya jangka panjang. Jadi nggak bisa untung singkat gitu, 1 bulan untung, 2 bulan untung, atau besok untung, nggak bisa. Perlu waktu gitu, sepengalaman saya sih biasanya 1-2 tahun ya. Jadi bisa beli sekarang nih, 2000 berapa nih, tanggal 10 bulan 10 September nih sekarang 2025. Nanti mulai panen ya mungkin paling cepat setahun atau 2 tahun gitu. Jadi memang harus agak lama. Dan oleh itu gitu ya, fokusnya pada value gitu ya. Kan saya nih gunakan PBV ya kalau saya. Ada price, ada book value. Kalau price ini dia berubah setiap hari gitu ya, berubah setiap detik saat jam perdagangan. Pusing gitu ya, ini price ini memang dikhususkan untuk trader sebaiknya gitu. Jadi kalau yang trader fokusnya akan ke price. Tapi kalau investor, pendekatan investasi jangka panjang,
itu akan nanti fokusnya pada book value. Jadi book value-nya berubahnya setiap 3 bulan sekali gitu ya. Dari mana gitu? Berubahnya ini dari laporan keuangan gitu ya, nanti yang akan saya update setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi pekerjaan saya untuk menganalisis saham ya hanya sekitar berapa tadi 3 bulan sekali aja, 4 kali setahun gitu. Jadi nggak setiap hari gitu ya, kecuali kalau memang diperlukan gitu untuk cek harga, tapi jarang sekali kok gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa saya fokusnya pada book value gitu ya? Kenapa fokusnya pada value-nya gitu tepatnya ya? Karena harga saham itu nanti akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi nggak sebentar gitu kan, pasti teman-teman lihatnya perusahaan-perusahaan yang mungkin gocap gitu ya, harganya 50 ya, karena memang perusahaannya memang kebanyakan bermasalah gitu. Secara laporan keuangan ini pasti banyak masalah gitu. Tapi kalau perusahaan yang premium, yang bagus performanya, dihargainya tinggi gitu, harga sahamnya akan mengikuti gitu. Tapi pastinya ya tadi, jangan beli pada saat over value ya, beli pada saat under value. Jadi kalau misalnya kondisi tadi over value gitu ya, jangan gitu ya, cari aja saham lain. Jadi kalau saya gitu ya, memang kan mungkin banyak yang bilang mungkin Edwin ini pakainya analisis fundamental ya gitu ya, tapi hanya sebagian kecilnya, tepatnya analisis laporan keuangannya saja gitu ya. Paling ditambah mungkin analisis corporate action aja itu kalau perlu gitu. Tapi biasanya saya hanya pakai laporan keuangan aja, karena buat saya laporan keuangan ini cukup kok gitu ya. Buat saya sih cukup untuk melihat kondisi perusahaan gitu ya, bagus atau enggak, baik atau enggak, sehat atau enggak gitu. Nanti ya ini yang saya biasa lakukan gitu. Jadi teman-teman ya bisa ikuti aja sampai akhir gitu, bagaimana cara saya menilai suatu perusahaan lewat laporan keuangannya saja gitu ya. Ini cara saya gitu ya, cara saya sendiri. Nah jadi memang di laporan keuangan ini kan memang ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas gitu ya, ada catatan atas laporan keuangannya. Nah ini fokusnya ke sini aja gitu ya, 3 ini gitu. Nanti ya kalau perlu dicek di CALK-nya gitu. Nanti memang dari yang saya pos-pos yang saya gunakan gitu ya, ini yang di dalam kurung, nanti itu akan muncul ya 7 ciri perusahaan sehat yang layak diinvestasikan. Ini versi saya ya, ingat versi Edwin gitu ya. Jadi mungkin tiap orang berbeda gitu. Tapi kalau yang saya pakai cara ini ya nanti akan terlihat gitu ya. Yang pertama, ciri pertama, bisnisnya sehat, arus kasnya nyata gitu ya, ada gitu. Jadi perusahaan juga punya likuiditas dan keberlangsungan operasinya yang bagus, dan pastinya punya kemampuan bayar dividen ya, itu yang penting juga. Terus perusahaan juga nanti mandiri finansial, nggak terlalu bergantung utang. Jadi utangnya itu akan sangat terkontrol ya, nggak hilang sepenuhnya, tapi sangat terkontrol gitu. Nah makanya nanti dari baik dari penggunaan utang gitu, penggunaan modal nanti untuk mencapai pertumbuhan gitu ya, untuk adanya pertumbuhan dan ada ekspansi jangka panjang gitu, yang nantinya akan menjaga gitu ya kepercayaan investor dan kreditor gitu. Pastinya nanti valuasi dan harga sahamnya nanti akan ikut ya gitu. Kalau perusahaan premium ya harga sahamnya pasti akan cenderung stabil gitu ya, atau meningkat seperti itu gitu ya. Sebenarnya 7 ciri perusahaan ini adalah 7 ciri logika gitu ya, logika yang secara umum lah, kriteria perusahaan bagus gitu yang sehat itu ya seperti ini gitu ya. Teman-teman coba aja gitu ya, kalau punya perusahaan sendiri gitu, punya bisnis, coba deh cek benar nggak ini apa yang saya sebutkan gitu ya, boleh di cross check. Nah nantinya gitu ya, kayak sekarang nih SMGR, nanti saya pasti akan screening dulu dengan 7 syarat utama saya. Ini harus terpenuhi. Yang pertama itu dividen. Jadi dividennya kita wajib bayar 3 tahun terakhir, wajib, gak boleh ada bolong. Lalu saldo labanya positif, PBV-nya kurang dari 1. Ini value yang saya gunakan ya, jadi ini wajib sekali gitu ya. PR-nya juga kurang dari 15 gitu ya, kalau bisa kurang dari 10 gitu. Ini mungkin saya tambahkan aja nanti ya. CFO-nya harus positif, CFI dan CFF-nya harus negatif. Artinya apa? Perusahaan ini ekspansi dan membayar utang gitu ke bank gitu, utang-utang yang punya bunga lah, seperti itu. Nah ini nanti data dari sini nanti akan saya pindahkan kemana? Nah ini ke Excel saya. Nah di Excel ini teman-teman bisa download ya. Dia ada di deskripsi gitu ya, di deskripsi video, boleh download aja gratis kok ya. Passwordnya ALK Edwin. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung aja lah, kita nilai aja nih si SMGR ini bagaimana ya. Oke, dari data yang sudah saya kumpulkan, saya udah temuin dividennya udah ada nih ya, 3 tahun terakhir dia rutin bayar gitu ya, bagus nih ya, perusahaan ini artinya sehat, sudah lolos
screening saya yang pertama gitu. Jadi kita tulis oke saja. Nah, sebelum pindahin laporan keuangan, pastiin teman-teman ada ini ya, satuannya tuh dicek nih, jutaan, berarti benar. Dan juga jumlah saham beredarnya ya, nanti disesuaikan, itu harus ada. Supaya nanti perhitungan yang ada di sini bisa keluar dengan benar gitu. Nah, apa sih yang harus kita pindahin yang pertama? Yang pertama harus dipindahkan itu adalah kas dan setara kas ya. Kenapa? Karena kas dan setara kas ini ya nyawanya perusahaan gitu ya. Misalnya teman-teman punya dompet, ada isi uang kasnya. Uang kas itu kan untuk bayar ya semuanya. Kalau bisnis ya untuk bayar karyawan, bayar utang ke bank, mungkin bayar pajak. Gitu ya, semuanya pakai uang kas gitu ya. Anda mengambil piutang itu juga kan pakai uang kas ya, nggak pakai aset gitu. Jadi uang kas ini harus dipindahkan, wajib gitu. Nah, selain itu juga untuk melihat kalau perusahaan ini ya uang kasnya cukup ya, intinya sih uang kasnya cukup untuk membiayai nanti aktivitas tadi yang saya sebutkan, itu operasi investasi dan pendanaan. Nanti itu di arus kas akan dibahas. Nah, sekarang kita ke ekuitas. Langsung loncat ke ekuitas gitu ya. Kalau liabilitasnya nanti aja diceknya lebih lanjut. Gitu ya, screening checklistnya dulu ya gitu. Saya bisa umum pakai pos-pos ini yang saya biasa gunakan dari 2016 gitu. Nah, ini kita pindahkan saldo labanya ya. Nah, ini saldo labanya, angkanya yang ini. Nah, kenapa saya melihat saldo laba ya gitu? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah perusahaan cetak gitu ya, yang telah perusahaan raih gitu selama dari pertama kali perusahaan ini beroperasional. Gitu, SMGR udah berdiri di tahun berapa? Nah, dari tahun dia berdiri sampai kuartal ini gitu 2025 Q2 sudah mencetak untung sekian. Ya 34 berapa nih triliun ya, 34,3 triliun. Jadi perusahaan ini memang terbukti untung. Gitu. Terbukti untung gitu ya, makanya dia bisa bagi dividen juga, karena perusahaan yang nggak punya saldo laba artinya dia kan memupuk kerugian, dia nggak akan bisa bagi dividen. Setelah pindahin saldo laba, nah langsung ke sini bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nih angkanya. Itu jangan lupa pindahin juga KNP-nya ya, atau kepentingan non pengendali. Nah ini salah ketik. Kurang turun 1. Nah, ini udah keluar tuh. Bayangkan ya, rasio saldo laba terhadap modal awal gitu. 2,6. Artinya apa ya? Misal modal misalkan ya, modal 1 miliar. Perusahaan nih SMGR modalnya 1 miliar, telah menghasilkan total keuntungan ya sampai sekarang itu 2,6 miliar. Gitu, di luar dividen yang dibagikan gitu. Jadi perusahaan ini memang sudah terbukti untung. Cari yang nilainya ini sama dengan 1 gitu, artinya total keuntungan yang telah dihasilkan itu sudah sebesar modal yang ditempatkan. Nah gitu, jadi nggak usah repot kalau saya cari yang ini sama dengan 1, atau rasio labanya ini terhadap ekuitas ya 50%. Itu aja gitu ya, sederhana. Nah keluar nih nilai bukunya ya, PBV-nya 0,43 gitu ya. Wah, ini lolos screening nih. Saldo laba positif, lolos screening gitu ya. Artinya apa? Perusahaan ini murah. Kalau misalnya teman-teman beli di 0,43, punya MOS 57% gitu ya. Potensial profitnya ini 132 gitu ya. 132%. Bisa jadi 1 kali beggar gitu. Murah sekali ya, potensi profitnya besar gitu. Tapi saya cek dulu, lihat dulu gitu ya. Saya lihat apa nanti ini laba ruginya sama arus kasnya gitu. Jadi sekarang kita lihat dulu di laba rugi ya. Nah ini nih laba ruginya. Di laba ruginya ini angka yang saya pindahkan cuma 3, pendapatan gitu ya, laba bruto sama laba bersih gitu ya. Angkanya yang paling atas ini. Untuk pendapatannya revenue, net sales, total sales semuanya sama gitu ya. Nah ini lihat nih, ada penurunan. Kalau misalnya perusahaan yang revenue-nya turun, berarti ada kemungkinan produknya ini udah mulai tidak menarik buat customer gitu. Makanya orang-orang nggak mau beli nih produknya si SMGR gitu. Mungkin ada alternatif lain. Itu salah satu interpretasinya buat saya gitu. Nah ini memang revenue-nya turun. Memang ini kita baru lihat dari ini aja ya, Q2 yang tahun lalu sama Q2 yang sekarang. Memang kadang kita harus lihat juga ke periode-periode sebelumnya gitu ya. Jadi lihat ada tren turun nggak. Kalau ada tren turun ya
itu tanda harus hati-hati gitu ya, takutnya ya produknya memang udah kurang relevan lagi di pasar gitu. Nah terus harus cek juga nih gross profitnya, angkanya setelah dikurangi COGS ya. Nah angkanya yang ini nih, 3135742. Nah ini juga turun nih ya, tuh margin laba kotornya juga turun nih. Jadi kalau margin labanya kotor gitu ya, margin labanya kecil gitu, artinya produknya ini tidak keunggulan kompetitifnya berkurang. Kalau misalnya perusahaan yang produknya punya keunggulan kompetitif, maka margin laba kotornya besar gitu ya. Memang carinya memang idealnya di 50%. Cuman kan gak mungkin ya kalau 50%, ya ada mah ada gitu ya. Cuman kan jarang gitu. Jadi memang harus dilihat juga dengan sektornya juga sih gitu. Nah udah nih, dari laba bruto udah keluar gitu ya, langsung ke angka final. Jadi laba bruto ini nanti akan dikurangi ya dengan beban lain-lain gitu, nanti akan dapat angka final itu laba bersihnya yang ini. Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah angkanya yang ini. Wah ini anjlok sekali nih turunnya gitu ya, anjlok sekali. Tuh lihat marginnya aja 0,26. Ini tipis sekali untungnya gitu ya. Ini pantesan juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa ini harganya ini dijual sangat murah gitu ya. Jadi perusahaan ini memang untuk segi profitabilitas ini lagi jelek lah ya gitu ya, katakan lagi jelek. Mirip sekali kayak GGRM ini yang kemarin kita analisis gitu, karena ya turun sekali gitu ya di laba bersihnya angka finalnya. Nah makanya PER juga nggak masuk akal. PER ini 231 gitu ya, terlalu mahal gitu. Sedangkan kan kita carinya itu di bawah 15, kalau bisa di bawah 10 ya. Jadi udah pasti nggak akan saya beli ya, udah langsung nggak menarik, langsung close aja lah gitu ya laporan keuangan ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke arus kas. Nah di arus kas ini gitu ya, kita harus memvalidasi pendapatan yang sudah dibukukan gitu ya. Jadi perusahaan kan menjual produk lah total senilai 15,6 T. Berapa uang yang diterima dari pelanggan? Nah uang yang diterima ternyata tinggi nih, angka yang paling atas ya, 16 T gitu ya. Kalau misalnya angkanya ini lebih besar dibandingkan penjualan ya, nih tuh rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya ini di atas 100%. Artinya perusahaan ini punya manajemen pengelolaan kasnya baik gitu ya. Jadi cari yang mendekati 100% atau lebih. Jadi jangan beli, kalau saya sih nggak cari ya kalau udah di bawah 90% atau 80% gitu, saya skip gitu ya. Takutnya nanti kan kalau misalnya dia misal teman-teman jual 1 miliar nih, bayarnya customernya cuma 500 juta. Nah 500 juta lagi kan itu harus masuk ke pos piutang dan Anda harus tagih gitu. Kadang kalau ada biasanya ya, sepengalaman saya ya, perusahaan itu kadang ada kecenderungan gitu ya, kalau yang rasio penerimaan kasnya ini kecil, nanti banyak ada piutang tidak tertagih gitu ya. Jadi nanti perusahaan ini nanti akan kesulitan kas gitu. Nah jadi teman-teman nih udah keterima uangnya gitu ya, nanti digunakan untuk bayar supplier, bayar gaji gitu ya. Nah ini nih dikurangin segini gitu. Jadi bersihnya total ya sisa segini ya, angkanya masih positif. Ini artinya bagus, artinya perusahaan ini secara operasional menghasilkan uang kas gitu ya, bagus gitu ya. Nantinya uang kas dari net CFO ini gitu ya, angka yang ini nanti dikurangin lagi tuh untuk ekspansi, untuk apa lagi tuh, perolehan properti investasi. Selama nilainya negatif seperti ini, artinya perusahaan ini mengalami ekspansi gitu ya. Ini perusahaan yang bagus gitu ya kalau CFI-nya positif. Karena kan kalau misalnya nilainya negatif kan kita pengen perusahaan makin lama makin besar ya, supaya profitabilitasnya juga semakin besar dan akhirnya nanti menguntungkan kita sebagai pemegang sahamnya. Nah ini bagus tuh. Masih ada sisa nih. Nah untuk apa? Nah ini nih tuh, di pos pendanaan. Pos pendanaan ini kalau nilainya negatif, artinya perusahaan ini membayar utang berbunga gitu ya, bayar utang ke bank lah, gampang gitu aja, yang gampang aja gitu ya. Kalau nilai positif artinya dia dapat pinjaman dari bank. Tuh lihat nih teman-teman, bisa lihat tuh nih, penerimaan utang bank jangka pendek tuh nilainya plus. Tapi kalau misalnya bayar utang tuh dia ini nih tuh nilainya negatif gitu. Cuman memang ini angka negatif besar. Nah ini ya karena adanya pembayaran dividen
gitu. Jadi kalau misalnya dividennya kita hilangkan, ini nilainya plus gitu ya, pasti plus. Jadi artinya dapat pinjaman tuh kan, ini tuh ada penerimaan utang bank jangka pendek gitu ya. Jadi ini nilainya bisa plus gitu kalau kita hapus di bagian dividennya gitu. Jadi kalau yang kayak gini harus hati-hati gitu ya, takutnya ya tadi gitu ya, perusahaan nggak cukup kas gitu, makanya ambil utang bank jangka pendek. Tapi kadang kembali gitu ya, yang wajib itu memang untuk kas net CFO-nya. Net CFO-nya ini harus positif, wajib. Tapi yang untuk investasi dan pendanaan, kalau saya memang idealnya harus kurang dari 0. Ya, harus negatif. Tapi kalau memang benar positif, harus dilihat dulu pos-pos keuangannya. Gitu. Cuman kalau saya sih ini nggak menarik ya, karena ini ambil utang bank lagi nih, utang bank jangka pendek gitu. Berarti ada kemungkinan uang kasnya ya ini gitu ya, untuk bayar dividen juga, bisa jadi interpretasinya seperti itu gitu. Nah, jadi bagaimana nih kesimpulannya untuk SMGR buat saya gitu ya? Kalau buat saya, ya perusahaan ini bagus ya bagi dividen gitu ya. Mungkin meskipun dia tertekan gitu ya, lagi labanya turun, tapi masih bagi dividen, ini bagus gitu ya. Dia peduli dengan pemegang saham, saldo labanya positif gitu ya, PBV-nya juga udah murah nih, potensi profitnya 132%. Tapi PR-nya ini masih kemahalan nih, udah ini terlalu mahal ya, nggak lazim gini ini, aduh parah banget gitu. Jadi saya sih nggak menarik ya, meskipun secara operasional arus kasnya ini baik gitu. Nah ini kalau buat saya sih SMGR nggak menarik ya gitu. Tapi kalau buat teman-teman gimana? Ada pendapat nggak? Gitu ya, kan kita kadang sifatnya subjektif ya, apa yang menurut saya menarik buat orang lain nggak menarik gitu, atau kebalikannya gitu. Jadi memang kenapa saya tekankan di awal gitu ya, harus analisis mandiri gitu, karena memang tiap orang nanti punya seleranya masing-masing gitu ya, nggak bisa dipaksakan gitu. Oke, jadi untuk analisis SMGR selesai sampai sini gitu ya. Untuk teman-teman yang punya request saham yang mau dibahas, laporan keuangannya, boleh komen aja gitu ya, nanti akan saya bahas gitu ya. Atau teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham gitu ya, tapi bukan konsultasi portofolio ya gitu, teman-teman boleh komen juga gitu, nanti akan saya respon gitu. Jadi mungkin saya rasa cukup ya untuk video SMGR kali ini gitu ya. Mudah-mudahan analisis dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, menambah sudut pandang yang lain gitu. Oke teman-teman, sekali lagi thank you gitu ya yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya.